Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Levita Kristina Yeni. Perkenalkan, nama saya Apriliani Donata Beatrice. Kami dari Prodi D3 Kebidanan, Sekolah Tinggi Ma Insan Akademik, tahun ajaran 2023-2024. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal konseling. Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang dilakukan dari dua orang ke orang bersifat dua arah, baik secara verbal dan nonverbal, dengan saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil. Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap dan secara sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut. Suatu komunikasi interpersonal belum tentu suatu konseling, tetapi konseling selalu merupakan komunikasi interpersonal. Konselor, orang yang memberi bantuan dalam konseling. Konseli, orang yang diberi konseling dalam kebidanan disebut klien. Dalam konseling, hubungan atau pertalian antara konselor dengan klien memegang peranan yang penting bagi keberhasilan konseling. Konseling merupakan bentuk percakapan wawancara. Wawancara sebagai alat pengumpulan data dengan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan mendapat inspirasi, harapan, persepsi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain dari individu. Caranya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan kepada individu. Pertama, tes struktur. Jawaban telah disiapkan, ada alternatif jawaban yang tentu keuntungannya mudah diolah dan dianalisis. Kedua, tak terstruktur atau bebas. Tidak perlu menyiapkan jawaban, klien bebas menjawab. Keuntungannya, informasi lebih padat dan lengkap. Tips wawancara yang efektif: ciptakan suasana terbuka, jangan memotong pembicaraan, berikan perhatian, jangan bersifat evaluatif, tegang rasa atau bijaksana. Tujuan konseling meliputi 1. Mencapai kesehatan psikologi yang positif. Kedua, memecahkan masalah, meningkatkan efektivitas pribadi individu. Ketiga, membantu perubahan pada diri individu yang bersangkutan. Keempat, membantu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dan kelima, adanya perubahan perilaku dari yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Faktor penghambat komunikasi interpersonal atau konseling. Hambatan bisa berupa hambatan dari diri atau individu yang melakukan komunikasi interpersonal maupun hambatan dari luar yang bisa berasal dari lingkungan saat terjadinya konseling. 1. Faktor individual meliputi faktor fisik, yaitu kepekaan panca indera atau kemampuan melihat, mendengar, usia, gender, atau jenis kelamin. Faktor sosial yaitu sejarah keluarga atau sejarah keluarga yang baik akan mempermudah proses konseling dan sebaliknya. Jaringan sosial atau orang yang punya wawasan dan pergaulan luas akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi interpersonal daripada orang yang jarang bersosialisasi. Pernah dalam masyarakat, status sosial, peran sosial, atau orang yang punya peran dan status sosial yang tinggi di masyarakat akan disegani, dan biasanya nasihat yang diberikan akan dituruti oleh masyarakat setempat. Nakes akan canggung bila harus memberikan konseling kepada orang yang punya peran atau status sosial yang tinggi di masyarakat. Faktor bahasa yaitu ketidakmampuan menangkap bahasa daerah setempat akan menyulitkan untuk mengerti pesan yang disampaikan sehingga menghambat komunikasi. Faktor yang berkaitan dengan interaksi. Tujuan dan harapan terhadap komunikasi meliputi terjadinya apabila komunikator tidak memberikan konseling sesuai kebutuhan klien
akan diperhatikan oleh klien karena tidak sesuai dengan harapan seorang komunikator. Mempunyai kemampuan untuk menganalisis masalah klien sehingga dapat memberikan konseling sesuai kebutuhan klien. Tujuan dan harapan dari kedua belah pihak dapat tercapai. Sikap terhadap interaksi. Sikap terbuka dan bersahabat sangat mendukung komunikasi. Sebaiknya jika klien tertutup, sulit diajak komunikasi, sulit untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi. Bidan harus mampu memancing percakapan dengan mengatakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Pembawaan dari seseorang terhadap orang lain atau misalnya kehangatan, perhatian, atau dukungan sangat mempengaruhi komunikasi. Orang yang sombong, sinis, dan tidak memberikan dukungan hambatan dalam komunikasi. Bidan tetap harus profesional, bersikap bersahabat, tidak menguasai materi yang akan diberikan. Sejarah hubungan, yaitu sesuatu yang telah lampau tetapi akan sangat berpengaruh di masa sekarang. Bidan harus berprofesional, melupakan sejenak masalah dan hadapi klien. Masalah yang harus dipecahkan oleh klien saat ini. Situasi selama melakukan komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Lingkungan yang tenang dan terjaga privasinya merupakan situasi yang mendukung. 4. Kompetensi dalam melakukan percakapan, yaitu perilaku dalam komunikasi interpersonal sesuai dan cocok dengan situasi, dan membantu dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal yang dilakukan dengan orang lain agar komunikasi interpersonal berhasil. Kompetensi tersebut adalah empati atau kecakapan memahami perasaan orang lain, perspektif sosial atau kecakapan melihat kemungkinan-kemungkinan perilaku yang diambil oleh orang yang diajak komunikasi. Kepekaan, pengetahuan akan situasi pada saat komunikasi interpersonal, memonitor diri atau kemampuan menjaga ketepatan perilaku, kecakapan dalam tingkah laku.